buka, jangan ribut ya. Kemudian dari awal aja, file, new, save di folder paling gampang, nanti kalian cari. Langkah-langkahnya kurang lebih sama kayak awal. Double tap di user specific variables, pilih station longitude latitude. Oke, salinitasnya diedit, ganti satuannya PSU, kapital semua. Kemudian pilih tiga-tiganya lagi, di kontrol terus ditahan, pilih tiga-tiganya. Kalau sudah, oke. Yang ini Ocean Profiles Depth. Kalau udah klik OK sampai muncul peta besar. Sudah peta besar semua? Ada yang masih ketinggalan? Ini tahap kayak awal aja. Yang belakang sil. Mas kenapa mas? Ulang lagi. Ulang lagi. Yang sebelah bisa nggak? Oh iya. Klik import, klik US and ODC formats, terus Word Ocean Database. Diam. Kalau yang nggak ada, klik NOAA. Ada NOAA? Pilih yang Word Ocean Database. Ada? Diklik. Buka file yang tadi CTD kalian yang kalian download. Sil nyimpen di mana? Nah, ada yang tampilannya kayak gini. Kalau beda, klik aja OK. Kalau yang beda banyak, klik OK dulu. Sampai kayak gini. Nah, kayak gini kan? Ya. Ada yang sudah ada bintangnya semua sampai awalan dev ininya. Kalau belum ada bintangnya, kalian associate manual. Caranya klik kanan yang dev, klik kiri yang dev, associate. Nah, dia akan muncul bintang ini. Kemudian temperatur juga, temperatur associate. Kemudian salinity associate. Pastikan sudah ada bintangnya semua. Jangan salah associate. Sudah? Oke. Muncullah. Muncul kayak gini. Kalau udah jadi associate, oke. Nah, muncul kan seperti ini? Hah? Peta besar. Kalau peta besar ada titik merah? Ada. Klik satu kali titik merah. Kursornya diarahin ke titik merah. Klik kanan. Full domain. Teman-teman, kalian ada yang habis itu ke dua section. Dengerin. Saya lanjutkan. Kalau sudah, aku lanjutin. Kalau udah, export station data, ODV spreadsheet file. Kemudian kalian spreadsheet file. Kemudian nggak usah yang di folder, kalian save di folder yang nanti gampang kalian cari karena bakal kalian drag and drop di Excel. Nah, ada yang muncul ininya satu? Ada. Siapa aja? Coba di oke dulu. Tadi yang satu, coba yang satu maju yang kiri.
Ada yang masih salinitinya bukan PSU? Ada yang masih salinitinya bukan PSU? Oke, aku lanjutin. Klik OK. Teman-teman diperhatiin dulu. Di checklist. Terus OK aja. Oke, ada yang error atau selain kayak gini? Yang terpenting beberapa stasiun kalian terus exported. Kalau udah oke, open file, open Excel kalian. Itu di V-nya di minimize aja atau di close gitu. Tiganya di bawah. Open Excel. Go to file, klik file, account, option, advance, ya ulangnya. Kalau kecepatan juga. Pertama, klik file dulu, sudah seperti ini, option, advance, kemudian use system separatorsnya di checklist, ubah desimalnya jadi titik, ubah thousandnya jadi koma. Advance use system separators. Ada yang beda kalau kayak gini? Koma di oke. Ya, kalau sudah kita mau masukin filenya bukan kayak kemarin get data, tapi kita mau drag and drop. Kalian tahu cara split screen di laptop? Caranya kalian buka folder dulu, dari sini langsung buka folder. Kalau sudah, tekan Windows sama panah kiri. Nah, kan yang kanannya pilih nih, klik Excel. Nah, udah kayak gini. Windows itu yang logonya kotak putih dibagi 4. Kalau di save, ditarik, kemudian taruh di Excelnya. Di kanan. Oke, sabar. Gak kelihatan gede. Sudah pada bisa belum teman-teman? Iya. Kalau ada yang buka Excel baru nggak apa-apa, langsung dibuka Excel aja. Di zoomin di layarnya. Nah, udah seperti ini tampilannya. Sudah ya. Sekarang diratuin lagi aja. Kayak waktu kemarin, caranya ditarik sampai yang garis miring 2 ini. Kontrol shift kanan. Kemudian ke home, delete. Sampai sisa kayak gini dulu. Jangan dicontohin lagi. Rapiinnya. Oke, aku lanjutin ya. Sekarang klik di quiz. Kemudian ke data. Klik filter sampai muncul panah-panah. Klik panah yang disaliniti. Kemudian unchecklist and select all, checklist yang blanks. Ada yang nggak ada blanksnya? Yang nggak ada blanksnya dengerin.
ke bot dev, lakukan hal yang sama. Bot dev. Apa biasanya kalau saya cuma ada select all sama blank gimana? Nah ini cari aja di Google kalau dia nggak ada datanya. Yang di bot dev ada yang ada blanks lagi. Ada blanks. Select all-nya matikan. Checklist yang blanks. Jadi gini, misalkan di salin lintasnya nggak ada blank, coba kalian cari di bot dev. Tuh sebelah dev, Nih. sebelah dev, sebelah kiri dev, kanan berarti. Di sini select all-nya di checklist. Jika sudah, tarik bawah, blanks-nya di checklist. Oke. Nah, gini aja dulu yang mau apa? Ada. Kalau sudah, sekarang hapus data semuanya. Caranya, klik satu angka di bawah kuis, kontrol sambil ditekan ya ini ya. Kontrol shift-nya ditekan dulu bareng-bareng. Kemudian panah kanan diklik sampai ujung mentok sini, sampai dia keluar dari salin ini. Kalau sudah, baru panah bawah. Nah, sampai ngobrol semuanya. Sampai ngeblok semua. Itu nge-drag otomatis pulang. Di sini klik angka yang sini. Satu. Kontrol shift-nya ditekan, jangan dilepas. Panah kanannya diklik. Kursor panah kanan tuh yang di keyboard. Tuh, kan gerak tuh dia. Tuh, gerak lagi sampai ujung keluar. Kalau udah bawah. Nah, ini drag. Bisa. Kemudian ke home, delete. Nah, udah kosong semua angkanya? Kalau sudah, sekarang tempat yang tadi kalian klik blanks, itu panahnya diklik, kemudian klik select all. Kalau tadi kalian klik blanks-nya di salin ini berarti panah salin ini terus klik select all. Kalau misalnya kalian di bot dev, begitu pun juga. Nanti muncul angkanya lagi. Ada yang masih bolong-bolong atasnya. Ini harus ada angka semua ya, di atas ini ya. Coba isi ke bawah. Masih ada yang bolong nggak? Kalau posisinya kanan kiri nggak apa-apa. Bisa buat lagi ke YYY yang ada tahun ini. Nih, panahnya diklik. Kemudian ganti tahunnya. Coba kalian dari 2012 ada nggak? Ada yang kosong? Nggak ada? Kalau yang nggak ada, coba dari 13, 14, 15, 2013, 2014, 2015. Pilih yang banyak ya. Ini yang banyak ini, jangan yang ada 4, ada 5, 8, tapi yang banyak banget. Tahunnya ada beda-beda. Coba 2012, ubah tanggalnya semua diubah. Sekarang Ctrl A, Ctrl C, buat sheet baru, di press, di paste, tuh sampai kayak gini. Ctrl A, di copy, bikin sheet, di paste. Kalau sudah pindah, sheet yang lamanya dihapus aja. Sheet yang itunya di Klik kanan, delete. Delete. Oke, sudah tunggal seperti ini. Kemudian file, save as aja. Pilih folder yang kamu dicari. Nah, namanya nggak usah diubah. Type tipenya text tab delimited. Text tab delimited. Nah, ini.
Modify split sheet. Masukin file tadi. Yang data from dan lain sebagainya. Oke, ada yang error? Kalau soalnya masih peta besar, kalian kayak tadi kursornya di yang merah, kemudian klik kanan full domain. Ya, view kamu usah ke view, layout templates, 2 station windows. Klik aja klik. Nah, sampai muncul dia dua gini. Yang kecil sama yang gede, kecil gede, kecil gede. Oke? Klik kanan peta kecilnya. Properties, display style. Di dot size-nya ganti 17, color-nya ganti 4. Oke. Sampai dia berubah gini. Fungsinya biar ngegedein aja biar kalian kelihatan nanti. Udah. Ada yang nggak bisa dari sebelah kanan? Aku lanjutin ya. Aku lanjutin. Yang bersih. Klik kanan peta kecil. Kemudian manage section, yang section, manage section, kemudian divide section, diklik. Nah, sudah seperti ini, ada tanda plus di sini. Ya, dengerin dulu. Pilih 5 titik kalian yang sejalan aja. Caranya, kalian klik 1 kali, misal di sini. Ini aku nyontohin dulu ya. Klik 1 kali di sini. Nah, ini kan dia langsung narik nih. Jadi 1 nih. Pindah titik 2 sini. Klik 1 kali lagi. Narik lagi. Yang ketiga. Klik 1 kali. Tuh, pastikan dia sudah kayak gini ya. Sudah nempel ke titik-titiknya. Kemudian ke titik 4. Kemudian ke titik 5. Setiap titik pokoknya klik 1 kali. Kecuali di titik terakhir double tap. Atau klik 2 kali. Tap. Nah, muncul seperti ini. Kemudian klik longitude, kemudian oke. Nah, sampai dia di sini ada seperti ini. Nih, sampai seperti ini. Longitude dan Sok, contohin. Sok praktekkan. Klik kanan peta kecil, kemudian manage section. Kemudian divide section. Nah, terus pilih titiknya 5 titik aja. Setiap titik klik 1 kali. Kecuali di titik terakhir double tap, klik 2 kali. Nih 1, 2, 3, 4, 5 double tap. Nah, yang kalau udah muncul seperti ini, pilih longitude ya, jangan latitude, longitude. Kemudian oke aja. Nah, pastikan 5 kecil kalian sudah muncul garis seperti ini nih. Garis kayak gini ya. Kalau ada yang ketinggalan coba nanya temennya. Ya, kayaknya tenggelam deh. Kalian udah muncul peta seperti ini belum? Oke. Sekarang klik 2 kali di masing-masing titik kalian. Nih, kalian kan ada titik kayak gini ya? Diklik 2 kali di masing-masing titiknya. Di 5 titik itu. Iya, di setiap titiknya di tap 2 kali ya. semua Kak. Iya, 5. Yang tadi kalian pencet. Sudah?
Karena di peta yang besar ini ke properties, kemudian ke data. Sudah ke data? Sudah. Ke y-axis, klik y-axis settings. Maksimumnya kamu ganti jadi 500. Udah, nggak ada. Ketik, oke. Ulang ya. Dari peta besar ini klik kanan, properties, kemudian ke data, klik y-axis yang ini, y-axis settings ini. Tinggal satu kali. Maksimumnya diketik jadi 500. Kemudian enter aja. Pastikan ini berubah jadi 500. Nih, ini jadi 500 nih. Minumnya minum gak usah diganti, maksimumnya aja 500. Gak semua titik, yang peta besar. Titik yang cara 3 baru temperatur. Cara bacanya nanti kalian bandingkan dengan jurnal referensi kalian. Jadi semakin dalam perairan semakin Tinggi. karena apa? Ya, karena tidak ada cahaya matahari dan intervensi dari manapun seperti itu. Jadi seperti ini. Dia semakin dalam, semakin dingin. Ya, dalam 300. Sekarang klik kanan di peta besar. Kemudian properties, ke data, ubah x-aksisnya menjadi salinity. Kemudian oke. Sudah berubah seperti ini. Oke. Nah, ini nanti kalian compare lagi dengan kalian bandingkan lagi dengan jurnal kalian. Jadi kalau salinitas itu kalau perairan semakin dalam, salinitasnya semakin tinggi. Karena dia viskositasnya juga meningkat, kekentalannya. Itu salah satu faktor dari kekentalan adalah salinitas yang meningkat. Karena kalau misalnya kalian kena air laut aja, sesudahnya kan lengket ya. Nah, jadi dia itu ada ion yang mengikat seperti itu. Jadi dia semakin dalam, salinitasnya semakin tinggi. Terus kenapa nanti jelaskan di sini ada pergerakan, di sini ada pergerakan seperti ini. Nah, ini bisa terjadi karena upwelling. Di kedalaman 200 ini ada angin yang dia sampai menggerakkan perairan dari bawah itu menuju ke atas gitu. Jadi sehingga salinitas berkurang dan lain sebagainya. Itu kalian harus tahu. Nanti kalian juga akan dijelaskan seperti itu ya. Udah siap presentasi? Oke, ini adalah output untuk salinitas dan acara 3 selesai. Silakan di save. Ini temperatur. Ada salinitas, tinggal diubah aja. JPG kan? Belum masuk tantangan, kalau di close. Sini kita pilih yang one surface windows. Harus tulisan window. Di view, pilih line of template. One surface window. Kita akan ngebut ya. Agak ngebut siap sih. Kayak gini. Ya. Nah, biar ininya Tadi itu berapa? one section window. Satu section. Kayak ada. Section. Section. Section.
properties. Baca dulu yang masih ada teman-teman. Nah, di sini nih, yang Y aksisnya, kalian ganti ke 500 juga kayak tadi. 500. Ya 500 buat kedalamannya. Oh dia oke. Nah, lagi nih. Ada yang masih ada hitam-hitamnya? Masih ya, dikit ya. Coba jadi 450. Ngerti nggak caranya? Klik kanan lagi, data kedalamannya jadi 450. Nah, yang Y aksis ya. Di aksis. Nah, lagi nih. Y dem 500. Kalau nggak ada, klik 400 ke bawah. Nah, sampai ke yang hitam-hitamnya hilang. Kalian klik kanan ke kota yang atas. Klik kanan, properties. Nah, pilih ke display style. Udah? Nah, pilih yang green file sebelah kanan. Otomatisnya matiin. Ininya kayak kemarin 200. Jangan lupa, mas kan kita matiin. Oke. Klik kanan nih, dengerin ya. Dengerin sambil dipraktikan. Klik kanan, Iya. sampai properties. Properties, masuk ke display style. Ya, bisa dilanjut. Kalau nggak full, caranya gini. Ini sama nih, ini kan nggak full kan? Kan klik kanan, zoom in. Terus kalian di pause lagi. Itu di zoom in. Lah. Kalian, itu kan nggak full. Kamu itu juga otomatis di akses 200. Buat yang nggak full kayak gini, perhatikan. Coba kalian yang 200 itu ditambahin ke 300. Kalau 300 masih gak ada, naikin lagi ke 500. Udah? Oh, udah. Klik kanan, properties, masuk ke kolom mapping, auto adjust, hidupin. Ya, auto adjust.
Kalau udah, klik kanan lagi properties, contour. Bisa cek dulu nih, ini. Nah, bebas. Kalau misalkan 2,5 masih sedikit, coba turunin dulu ke 1 atau ke 0,5. Oke, guys, buat kalian yang masih ada hitam-hitam seperti ini, ada yang masih ada hitam-hitamnya? Coba walaupun sedikit pun ada yang masih ada hitam-hitamnya. Dan ini Ini hitam-hitam ini. yang disuruh satu lagi. Nggak ada, nggak ada. Kalau nggak ada, Kalau ada ya udah. Kalau ada, scale-nya tambahin jadi 420 kas, 430 kan, gitu. Gue kurangin banget, buat saya kurang. Ya. lagi. Template as. Ini normalnya tuh kontrolnya 2,5 atau gimana? Sebenarnya kalau buat kontur itu nggak ada ini ya, nggak ada angka tetapnya. Cuman saya coba-coba aja. Yang penting nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Saya di 0,5 nggak ada, coba 0,3 atau 0,1. Ini namanya pakai 2,5. Cuman kadang ini output ada di acara 4. Nah sekarang kita klik kanan lagi, klik kanan properties. Nah masuk ke data, pilih yang nih di aksesnya ganti ke salinitas. Salinitas udah nih salinitas. Kalau udah pakai aja. X asis. Sorry. Ya. Yang Z akses, sorry. Nanti ke salinitas. Nah, terus Z akses. Tapi X aksis. ini di Android. X aksesnya ganti ke ini. Session Section Z aksesnya gitu. Ya, aksesnya masih gede. Ya. X aksesnya session longitude. Y aksesnya ya. Nah, Z aksesnya ganti ke salinitas. Ya. Udah oke. Ya, nah. Nih. X akses paling atas, ikut session longitude. Udah. Kalau udah, yang diakses tetap di depth. Udah. Yang Z akses, kalian ganti ke salinitas yang tadi temperatur ke salinitas. Udah. Oke. Ini hasilnya kayak gini. Nah, kalau bilang coba klik kanan lagi. Lagi, lampu. Sekarang bawah. Bilang, oh ini sobat. Ini ke dalamnya jadi saya. Yang pertama, kedalaman salinitas sama kedalaman temperatur. Kalau udah, kalian cek lagi. Cek kontras. Berarti yang ini yang saling berubah. Ya, ini yang salinitas. Ini apa namanya? Sini kayak grafik gitu. Oh, ini diagram.
belakang kalian. Gambar itu kalau bandingin sama jurnal yang kalian cari. Oke. Kalau kenapa sih dapat di kedalaman 100 di salinasnya itu 43 gitu kenapa? Kenapa coba? Oke, sekarang lanjut ke acara 5. Terakhir nih. Oke. Siap? Nah, kita cek dulu. Dia yang temperatur udah di save ya. Yang temperatur udah di save. File new. Aku nggak bisa. Ini di save. Sebenarnya caranya kayak tadi sama. Berarti biasa harus spesifik. Ya. Station waktu itu sama aja. Ya. Nomor 1 namanya. Iya aku nomor. PSU-nya ganti ke PNS-nya ganti ke PSU. Hah? Salinitinya. Iya, saya di Facebook belakangnya. Ini langsung aja. Berarti profil ya? Nggak profile, sama itu aja. Oke ya profil. Bisa lanjut? Oke. Kayak gini. Nah, sama aja kayak tadi. Kalian ke import, masukin data yang CTB tadi. Ini bukan new. Apa gimana? New. Kalau kalian itu di note lihat Iya di Noah. yang luar, kalian masukin data yang CTB. Ya. Yang profile general. Udah? Iya, yang CTD. Yang kalian urut. Ya. Yang CTD. Apa tuh? Masa belum itu gimana? Bisa lanjut? Nah, di sini kan ada yang sama nih, ada yang sama deh. Nah, ada yang sama deh yang kalian associate. Yang baru sama temperatur. Tinggal salinitinya doang kan, Nis? Saya salinitinya. Ini yang Itu belum. di bawah tuh. Ya, biasa sih. Terus Kalau udah, kalian oke aja. Yang ini Oh ini. aja. Oh bintang di sini nah. Oh nggak kalau di sana saya gini. Nah, lanjut. Kalian untuk view, saya template. Pilih yang one station. One station window. Kemana kak? View, saya template. Pilih yang one station window. view
16 kan? 16. Pencet nih satu session. 16 kalau 15 bebas. Udah? Oke. Berubah tuh warnanya. Gak apa-apa, yang penting ada warnanya. Ada size-nya berapa kan? Size-nya 15 atau 16? 16 di bawahnya 4. 4. Bisa dilanjut? Belum bisa, kenapa? Klik di mana aja deh, yang penting di perairannya 2 kali. Muncul nggak? Kamu udah di full kan? Bukan di mana? Enggak muncul kak. Klik 2 kali di mana aja. Oh, 2 kali. Enggak muncul enggak? Di perairan tuh. Coba. Oh, udah. Udah? Muncul nggak? Enggak kak. Enggak. Oh, enggak. Tuh di screen ini. Iya, iya, iya. Ininya jadi 4 ya? Nah, klik mana sih? Udah bisa. Klik kanan di kotak besar, masuk ke properties. Nah, yang kalian masuk ke data, ke properties masuk ke data, yang nah, siapa yang bilang? Nah, maksimum jalan kalian ke 500. Oke. Nah, berubah nggak? Berubah. Tapi kok ada ini aku ada Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Habis itu kalian masuk view. View. Udah? Nah, masuk ke nah ini yang di atas ISO. Yang di depan itu. Nah, itu dia. Klik. Di sini kalian pilih yang potensial temperatur. Nah, biasanya di sini nih yang ini nih. Physical Oh, ini potensial. Pilihannya sedikit dong. Dulu. Ini yang biru-biru tuh. Apa cari apa katanya? Dulu. Ini. Keluar kan? Nah, pilih yang physical properties. Udah. Nih, Dua kak, yang mana? coba yang TO 10. Teos 10. Ya. Oke. Udah. Pilih yang potensial temperatur. Di bawah potensial density anomali. Nah, kayak gini gak? Ya. Oke. Nih kesalahan yang biasanya praktikan itu terlalu cepat. Kalian pelan-pelan aja. Nih, klik 1 kali deh. Oke. Sekarang temperatur. Oke. Salinitas. Oke. Nah ini oke aja, gak apa-apa. Udah kan? Habis itu oke lagi. Yang bedanya apa Udah? Nah, habis itu Ini nggak ada. kalian ke kanan. Ah, bentar kak. Ya. Kalian klik kanan di kotak besar. Masuk ke X variable. Nih X variable. Klik. Nah, di sini kalian ganti ke salinity. Bentar. Dari salinity kalian klik OK. Ya, berubah gak? Berubah kan? Berubah. Berubah aja, jangan bilang
filter mereka. Sorry, di sini kunci variabelnya kalian ganti ke ini. Yang potensial temperatur. Yang mana yang Nih kalian klik. Yang Sini tambahan perhatikan ya. Kalian klik kanan peta besar, ekstras, isopinal yang ini. Sok cari dulu ada nggak? nggak bisa. Nih kalian dia variabelnya ganti ke potensial temperatur. Oke, kalian oke. Kalian klik kanan lagi, ekstra. Bisanya bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke, klik. Memang tadi kan nggak bisa. Nggak ekstra. Klik yang brown plus isopinal atau plus switch on. Ya. Oke. Udah? Kayak gini nggak? Iso pintu. Klik kanan, dengerin dari depan. Kalian ke ekstra, klik kanan ke ekstra. Pilih yang iso kanan. Ada. Klik. Kayak gini nggak? Ya. Nah, kalian switch off. Tadi nggak salah. Ini gini. Ya. Nah, switch on. Udah oke. Udah oke. Nggak ada apa-apa. Nggak ada iso. Oh iya. Nah, ini output dari acara 5.